فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Qala asy-syekh Abdullah wa fadlallahu ta'ala wal ihsanu fil lughati ijadatul amali wa itqanuhu wa ikhlasuhu. Dan ihsan dalam bahasa, secara bahasa adalah ijadatul amal, memperbaiki amalan, wa itqan, dan membuatnya akurat, membuatnya benar-benar tepat, dan juga ikhlas. Secara zahir amalannya baik, secara batin juga amalannya tulus. Wa fi syari'ati wa ma fassarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan secara syariat, secara agama, ihsan adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, sehingga engkau benar-benar memperbaiki ibadahmu, karena engkau seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, engkau berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau memperbaiki ibadahmu sebaik mungkin. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu menghadirkan perasaan tersebut, maka cukup engkau tahu bahwasanya Allah melihatmu, fa innahu yaraka, sehingga engkau pun tetap tidak berbuat jelek. Seandainya tidak bisa memperbaiki dengan sebagus-bagusnya, dengan sebaik-baiknya, maka tidak berbuat jelek. Itu maknanya ihsan. Maka ihsan di dalam belajar mengajar, ihsan di dalam mendidik anak, ihsan di dalam merawat dan menjaga anaknya, itu harus. Karena pembahasan ini adalah masih dalam pembahasan tarbiyah. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk berbuat ihsan dalam segala hal, di antaranya juga ihsan di dalam tarbiyah. Ihsan di dalam tarbiyah dan juga di dalam ta'lim kebaikan. Kama fi ma'arijil qabul li Hafidz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Tsani Safhah 333. Qala Ibnu Rajab fi Jami'il Ulum Safhah 151 inda hadithi Shaddad. Hadzal haditsu yadullu ala wujubil ihsani fi kulli syai'in minal a'mal. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Jami'ul Ulum ketika menjelaskan hadis Shaddad bin Aus di atas itu, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', beliau mengatakan hadzal hadis ini menunjukkan wajibnya berbuat ihsan di dalam segala sesuatu dari amalan. Maka berbuat ihsan, berbuat baik itu wajib, dan ini ada tingkatannya.
Kalau yang sunnah ya hukumnya sunnah, kalau yang wajib ya hukumnya wajib. Karena seperti ihsan kan dalam sholat, seperti khusyuk, kewajiban-kewajiban sholat ya hukumnya wajib. Memenuhi kewajiban-kewajiban sholat ya hukumnya wajib. Memenuhi sunnah-sunnahnya sholat ya hukumnya sunnah. Gitu. Jadi ini kembali kepada rincian hukum dalam setiap amalan tadi. Yang jelas seorang itu diwajibkan untuk memperbaiki amalannya sesuai dengan tingkatan, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan yang semisalnya. Ini termasuk bentuk kasih sayang kepada seorang anak adalah dengan cara mengajari mereka dengan baik, mendidik mereka dengan baik. Qalat wa inna min anwa'ir rahmati bitifli takbilahu. Dan sesungguhnya di antara bentuk kasih sayang kepada seorang anak adalah dengan cara menciumnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad al-ashir safhah 426 haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan an Hisham an Urwata an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna as-sibyana fama nuqabbiluhum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw amliku an naza'allahu min qalbika ar-rahmah. Di antara bentuk kasih sayang kepada anak adalah dicium. Bahkan sebagian ulama mengatakan apabila engkau mencium anakmu yang satu, maka cium juga anakmu yang lainnya, supaya mereka tidak iri. Karena ini adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang badui tadi mengatakan, apakah kalian mencium anak-anak? Kami tidak mencium mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apakah aku mampu untuk menahan apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hatimu itu kasih sayang? Itu adalah bentuk kekerasan hati kalian tidak mencium anak-anak. Maka aku gak bisa lagi menahan, aku gak bisa lagi menghalangi jika Allah Subhanahu wa taala mencabut kasih sayang dari hati kalian. Maknanya syahidnya adalah bahwasanya mencium anak ini termasuk kasih sayang. Buktinya ketika mereka tidak menciumi anak mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah termasuk Allah mencabut kasih sayang dari hati. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala al-mujallad tsani safhah 255 haddatsana Muhammad ibn Abi Adi an Ibni Aunin an Umair ibn Ishaq annahu qala kuntum al-Hasan ibn Ali falaqiyana Abu Hurairah faqala arini uqabbil minka haitsu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqabbil qala faqala biqamisihi atau bil qamisah qala faqabbala surratahu wal haditsu isnadu hasan. Dari Umair bin Ishaq, riwayatnya Imam Ahmad, beliau bercerita, aku pernah bersama Hasan bin Ali, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertemu dengan kami Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Hurairah mengatakan, biarkanlah aku untuk mencium dari bagian tubuhmu di mana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Sini biarkan aku atau perlihatkanlah, biar ku perlihatkan, itu maknanya. Jadi Abu Hurairah mau mempraktekkan kepada Hasan bin Ali
bagaimana dahulu Nabi SAW mencium Hasan. Karena mungkin pada saat itu Hasan masih kecil, ada ihtimal nggak ingat. Jadi sini tak perlihatkan bagaimana dulu kakekmu, aku melihat menciummu, kulihat kakekmu menciummu. Sini tak praktekkan. Faqala, maka Abu Hurairah, faqala di sini bukan berkata ya. Faqala di sini maka beliau bergerak biqamisihi dengan bajunya, atau maknanya itu di balik baju. Faqabbala surratahu, maka Abu Hurairah mencium pusarnya Hasan bin Ali. Dulu Nabi SAW berarti menciumi pusarnya Hasan bin Ali. Catatan kaki nomor 1, hakadha fil asl was-shawabu ma fi riwayat al-ukhra min musnad Ahmad al-mujallad ats-tsani safhah 493 faqala biqamisihi, bukan bil qamisah tapi biqamisihi. Maknanya Abu Hurairah mencium di balik pakaian. Jadi tidak dibuka bajunya, mencium pusarnya, bukan. Tapi dipraktekkan. Faqala ini maknanya adalah dipraktekkan dengan bajunya. Ini adalah sunan dari Nabi SAW, bagaimana mereka kasih sayang terhadap seorang anak. Dan ini sudah ma'ruf. Wal haditsu isnadu hasan. Hadis ini sanadnya hasan. Qala wa min anwa'ir rahmati bitifli hamluhu fi sholati idza ihtija ila dzalik. Dan di antara bentuk kasih sayang kepada seorang anak adalah membawa anak tersebut di dalam sholat, menggendongnya di dalam sholat apabila dibutuhkan. Idza ihtija, dibutuhkan kepada hal yang demikian itu. Misalnya ketika dia dibiarkan di bawah nangis, maka digendong. Ketika rukuk sujud ditaruh, ketika berdiri digendong lagi. Itu maknanya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad al-ashir safhah 426 haddatsana Abu Walid qala haddatsana Al-Laits qala haddatsana Sa'id al-Makburi qala haddatsana Amr bin Sulaim qala haddatsana Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu Al-Harits bin Rib'i. Abu Qatadah namanya Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu taala anhu. Annahu qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Umamatu bintu Abil As ala atiqihi fa shalla fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a rafa'aha. Dari hadisnya Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami ke masjid untuk sholat jamaah. Sedangkan Umamah bintu Abil As, Umamah cucu beliau dari putri beliau Zainab. Umamah adalah anaknya Zainab dan Zainab adalah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umamah adalah cucu beliau. Kalau Hasan adalah cucu beliau dari Fatimah. Kalau Umamah adalah cucu beliau dari Zainab binti Abil As ala atiqihi, berada di pundak beliau. Fasalla, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Umamah digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau sholat, maka Nabi pun sholat dalam keadaan seperti itu. Fa idza raka'a, apabila beliau ruku dan sujud, wada'aha, diletakkan. Wa idza rafa'a rafa'aha, dan apabila beliau berdiri diangkat lagi cucu tadi. Dan semua ini ikhwah hanyalah dalam sebagian keadaan. Jadi hukum seperti ini maksimal hanya menunjukkan boleh, bukan sunnah. Kejadian-kejadian seperti ini hanya diambil dalil darinya
akan bolehnya membawa anak ke masjid dan menggendongnya dalam sholat. Itu hukumnya boleh, tapi bukan sunnah dan juga bukan dijadikan kebiasaan. Sesekali boleh, ketika mungkin rindu, ketika mungkin sedang sayang, ketika sedang sibuk, uminya di rumah sehingga anaknya diajak, gak apa-apa. Tidak kemudian dijadikan sebagai kebiasaan, karena ini hanyalah kejadian-kejadian yang terjadi beberapa kali saja. Wa qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu taala al-mujallad ats-tsani shafhah 229 akhbarana Abdurrahman ibn Muhammad ibn Sallam qala hadatsana Yazid ibn Harun qala anba'ana Jarir ibn Hazim qala hadatsana Muhammad ibn Abi Yaqub al-Basri an Abdullah ibn Shaddad an abihi, dari ayahnya seorang sahabi yaitu Shaddad ibnul Had. Ini adalah hadisnya Shaddad ibnul Had, bukan Shaddad bin Aus. Lain dengan hadis yang di depan tadi Shaddad bin Aus. Kalau ini Shaddad ibnul Had al-Laythi. An Abdullah bin Shaddad an abihi, dari bapaknya itu Shaddad ibnul Had. Annahu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatil isya wa huwa hamilun hasanan aw husainan fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu thumma kabbara lis-shalah fa shalla fa sajada baina dhuhranai salatihi sajdatan atalaha. Qala abi farafa'tu ra'si wa idha as-sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun. Dari Shaddad atau dari Shaddad ibnul Had, beliau bercerita pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam sebagian kesempatan salat fi ihda, dalam salah satu salat al-isya, yaitu salat maghrib atau salat isya. Dua-duanya disebut sebagai isya. Fi ihda salatil isya, mananya beliau enggak menetapkan apakah itu maghrib ataukah isya. Pokoknya di salah satu salat antara maghrib ataupun isya. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan, beliau sedang membawa Hasan atau Husain. Rawinya lupa. Shaddad bin Al-Had gak memastikan apakah yang dibawa itu waktu itu Hasan ataukah Husain. Pokoknya salah satu dari mereka berdua. Dan seperti ini, keraguan seperti ini tidak menjadikan cacat di dalam riwayat, karena ini adalah keraguan yang tidak la yu'athir. Asyak alladzi la yu'athir, ini enggak menjadikan sanadnya lemah. Berbeda dengan syak atau ada muddabat yang yu'athir, yang bisa menjadikan cedera, seperti ragu apakah ini dari rawi thiqah ataukah dari rawi dhaif, seperti ragu apakah Nabi mengatakan hukumnya wajib ataukah haram. Itu adalah termasuk keraguan yang bisa mencederai keabsahan hadis, enggak diterima. Kalau seorang rawi ragu, ini dari beritanya dari rawi yang thiqah ataukah rawi yang dhaif, lupa, ini maka beritanya ditolak. Atau lupa meriwayatkan Nabi itu mengatakan boleh atau mengatakan wajib, maka itu juga ditolak. Tapi kalau keraguan seperti ini la yu'athir, karena enggak ada hukumnya apa-apa, enggak ada bedanya antara Hasan dan Husain. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun maju untuk menjadi imam. Fataqaddama maknanya maju untuk menjadi imam. Fawada'ahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hasan atau Husain, tsumma kabbara lis-shalah. Kemudian beliau bertakbir untuk melakukan salat. Fa shalla fa sajada baina dhuhranai salati, kemudian Nabi pun salat, maka beliau pun sujud di tengah-tengah baina dhuhranai,
Catatan kaki nomor 1, qala Sindi fi hasyati ala Nasa'i ay fi athna'i sholati, di tengah-tengah pokoknya. Di tengah-tengah salat beliau itu sujud dengan sebuah sujud yang sangat panjang, sajdatan atalah, sangat dipanjangkan sekali oleh beliau. Kata Abdullah bin Shaddad, qala abi, berkata ayahku menceritakan lagi, farafa'tu ra'si, karena saking lamanya sampai sebagian makmum ini bingung, ini Nabi kok enggak bangun-bangun dari sujud, jangan-jangan kena apa-apa. Farafa'tu ra'si, aku pun menoleh dengan kepalaku. Kalau memang dikhawatirkan imam terjadi apa-apa, boleh seorang untuk mengangkat kepalanya demi melihat keadaan. Misalnya imamnya pingsan atau imamnya sedang dibahayai atau macam-macam, pokoknya kalau ada keadaan yang mencurigakan, seorang boleh melihat demi hajah. Farafa'tu ra'si wa idza sabiyyu, ternyata Nabi itu sujudnya itu lama karena wa idza sabiyyu, tiba-tiba ternyata si anak yang dibawa tadi berada ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas punggung Nabi dan Nabi itu sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka aku pun balik sujud lagi karena ternyata enggak ada apa-apa. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata qala an-nas, maka tatkala Nabi selesai salat, maka manusia pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina dhuhranai salatika sajdatan ataltaha, sesungguhnya engkau tadi sujud, di tengah-tengah sujudmu ada satu sujud yang sangat kau panjangkan. Hatta dhananna annahu qad hadatsa amrun au annahu yuha ilaik, sampai kami menyangka terjadi perkara, terjadi sesuatu, atau itu diwahyukan kepada engkau, atau engkau sedang mendapatkan wahyu. Qala kullu dzalika lam yakun, kata Nabi, semua itu enggak terjadi, enggak ada apa-apa, enggak ada kejadian apa-apa, enggak ada yang membahayakan, juga enggak ada wahyu. Walakin nabni, akan tetapi anakku ini, menunjukkan cucu itu adalah anak yang bisa mewarisi apabila ayahnya enggak ada, mewarisi kakek. Kalau dari anak laki-laki, tapi kalau dari anak perempuan enggak bisa. Walakin nabni, akan tetapi anakku ini irtahalani, menunggangiku. Catatan kaki nomor 2, qala Sindi ittakhadani rahilatan birrukubi ala dhahri, menjadikanku sebagai kendaraan dengan cara menaiki di atas punggungku. Irtahalani, aku ditunggangi oleh Hasan ini. Fakarihtu an uajjilahu, maka aku enggak ingin untuk membuatnya tergesa-gesa. Hatta yaqdiya hajatahu, sampai ia selesai dari kebutuhannya. Karena kalau seandainya Nabi bangun bisa juga jatuh. Maka kalau memang masih bisa ditunggu sampai anak itu selesai kebutuhannya. Qala wal haditsu rijaluhu thiqatun, hadis ini seluruh rawinya adalah thiqat. Mada Abdurrahman bin Muhammad bin Sallam, kecuali rawi yang pertama, Abdurrahman bin Muhammad bin Sallam. Fa huwa saduqun, dia kedudukannya adalah saduq, bukan thiqah tapi saduq. Saduq itu tingkatan di bawah thiqah. Wa qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim, Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Sallam adalah syekh. Wa qala Nasa'i thiqah, berkata Nasa'i thiqah. Wa qala marratan, berkata Nasa'i di kesempatan yang lain. Wa qala marrah, berkata di kesempatan yang lain, la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Wa qala Daruqutni thiqah, berkata Daruqutni juga thiqah. Kama fi tahdhib, sebagaimana dalam tahdhib Al-Mujallad As-Sabi' Safhah 240. Wa sahahul Walid, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Muqbil bi Sahih Al-Musnad Al-Mujallad Awal Safhah 347. Maka hadis ini sahih. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran tentang bolehnya mengajak anak-anak kecil ke masjid apabila mereka laki-laki dan umurnya sudah 7, maka ini sunnah untuk segera mengajak
anak itu ke masjid. Apabila umurnya belum 7 atau seandainya perempuan, maka itu hukumnya boleh, ya tapi jangan terus menerus. Kata para ulama, apabila memang membawa anak itu nanti akan mengganggu orang-orang sholat, maka itu dilarang. Maka kalau bisa membawa anak dan mereka itu bisa dikondisikan, anak yang faham. Anak itu tergantung kebiasaannya. Kalau sejak kecil itu disuruh, sejak kecil itu dilarang, sejak kecil itu diajari, itu insya Allah aktif itu pendengarannya itu. Tergantung kitanya saja. Tapi kalau anak itu sejak kecil kita biarkan, ya sampai besar pun gak aktif itu pendengarannya. Maka kalau bisa dikondisikan, kalau ke masjid, kalau ikut ke masjid jangan rame ya. Kalau memang bisa dikondisikan seperti itu, hukumnya gak apa-apa. Kata para ulama demikian. Adapun hadis yang melarang untuk membawa anak-anak kecil ke masjid, hadisnya adalah dhaif. Maka hadis yang melarang membawa anak kecil ke masjid itu hadisnya dhaif. Maka kata para ulama, hukum membawa anak ke masjid itu hukumnya boleh. Dan tetap yang namanya masjid punya kehormatan dan juga punya adab-adab. Orang sholat juga memiliki hak untuk khusyuk. Jadi kalau memang anak-anak itu bisa dibilangi, ya dibilangi untuk tidak ramai. Dan juga caranya juga dinasihati dengan lemah lembut apabila mereka enggak nurut. Kalau masih terus menerus ramai, maka dipanggilkan walinya untuk takdib, untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Kalau memang masih seperti itu nggak bisa, maka hukumnya tidak boleh mengajak mereka ke masjid. Boleh menjauhkan mereka dari masjid. Karena apa? Karena kaedahnya daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah atau menjauhkan mara bahaya itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Anak diajak ke masjid itu kan ada maslahatnya. Tapi ketika mereka itu akan membahayakan, membuat gangguan, maka menyingkirkan gangguan itu lebih diutamakan. Gitu. Dan juga kata Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi SAW juga mencegah, melarang seorang yang makan bawang ke masjid karena mengganggu. Maka anak kecil juga apabila mengganggu, apabila mereka tidak bisa dikondisikan, sebaiknya juga jangan dibawa ke masjid. Itu fatwa dari Lajnah Daimah, fatwa dari Syekh bin Baz, dan juga fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin dan ulama yang lain. Supaya kita paham. Karena ini di tengah-tengah orang awam menjadi kontroversi. Ada yang mengatakan enggak boleh membawa anak-anaknya ke masjid. Ada yang mengatakan gimana masjid-masjid tanpa anak-anak akan sunyi. Jadi mereka sama-sama di dua titik yang sama-sama salah. Yang mengatakan masjid gak boleh didatangi oleh anak-anak, ini juga salah. Yang mengatakan bahwasannya anak-anak masjid tanpa anak-anak akan sunyi, secara mutlak juga salah. Yang benar boleh membawa anak-anak ke masjid, dan juga sebagai jamak, sebagai mengumpulkan dengan dalil yang lain, hendaknya tentang kehormatan masjid dan juga tentang hak-hak seorang yang sholat, hendaknya juga jangan rame. Kalau rame ya tidak boleh. Itu pendapat yang tengah. Karena banyak orang awam berselisih. Ada yang mereka, kalau anak-anaknya orang awam, masya Allah. Saya pernah di Malang itu sholat, anak-anak di belakang rame, gak ada yang berani menegur. Itu ya, maka kita tengah-tengah. Boleh dibawa ke masjid, tapi jangan sampai membuat gaduh, membuat rame. Qalat wa min anwa'ir rahmati bis-shaghiri muda'abatuhu. Dan juga di antara bentuk kasih sayang dengan seorang anak, dengan anak kecil adalah mengajaknya bercanda, mengajaknya bermain, muda'abah, bercanda dengan mereka. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-Mujallad al-Ashir safhah 425 haddatsana Hibban
qala haddatsana Hibban ibnu Musa qala akhbarana Abdullah ibnu Mubarak an Khalid bin Sa'id an abihi an ummi Khalid binti Khalid bin Sa'id annaha qalat, dari seorang sahabiyah, seorang sahabat perempuan. Beliau bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abi, aku pernah datang masih kecil dulu kepada Rasulullah bersama ayahku, perempuan ini. Wa alayya qamisun asfar, dan aku memakai baju yang berwarna kuning. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagus. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Mubarak, wa hiya bil habasyiyati hasanah. Sanah itu bahasa Ethiopia, artinya adalah bagus. Qalat, maka kata Ummu Khalid, fa dhahabtu al-abu bi khatamin nubuwah, maka aku pun pergi menuju memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bermain-main dengan tanda nubuwah. Nabi itu punya stempel nubuwah di punggung, di bawah pundak bagian kiri. Kata para ulama, sifatnya itu sebesar telur burung, bulat sebesar telur, dan di sekelilingnya ada rambutnya. Itu adalah toh, kalau bahasa kita apa? Ya khotamun nubuwah, itulah stempelnya Nabi, cirinya Nabi itu. Salah satunya adalah disebutkan dalam kitab-kitab ahli kitab itu, Nabi itu punya tanda lahir di pundak sebelah kiri, di bawah pundak, di katif. Adapun yang disebutkan oleh orang-orang bahwasanya tulisannya Muhammadur Rasulullah, ini enggak benar, enggak ada dalil. Pokoknya kayak ada kulitnya itu beda, terus bulat, ada rambut-rambutnya di sekelilingnya. Itu tandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nubuwah namanya. Dikatakan semua nabi memiliki seperti itu. Jadi anak kecil ini, perempuan ini megang-megang itunya Nabi, kulitnya Nabi tadi. Ini dibuat bab oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau, bolehnya mencium anak kecil walaupun bukan anaknya. Karena ini hadis ini, karena perempuan ini megang kulitnya Nabi, lams, menyentuh kulitnya Nabi. Zaman dahulu orang itu kadang itu enggak, bajunya itu kadang enggak tertutup. Kadang banyak juga yang cuma pakai pakaian bawah saja, enggak pakai baju. Jadi nampak ini khatamun nubuwah, nampak. Fazabarani abi, maka aku dimarahi oleh ayahku. Maka ini seharusnya orang tua itu seperti itu. Kalau anaknya itu liar, anaknya itu ngerengsek, anaknya itu lasak, dikondisikan. Jangan jadi orang tua itu pasif, anaknya rengsek meneng, gak benar seperti itu. Dilarang anaknya, jangan gitu. Kalau Rasulullah SAW daha, Nabi karena beliau adalah pribadi yang baik, gak apa-apa, biarkan aja. Bukan berarti gak boleh melarang, tapi maknanya itu enggak apa-apa. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abli wa akhliki, tsumma abli wa akhliki, tsumma abli wa akhliki. Ini doa baju baru. Kalau sampean punya baju baru, ini doanya abli wa akhliki, abli wa akhliki, abli wa akhliki 3 kali. Artinya abli rusaklah, wa akhliki dan lusuhlah. Loh kok malah didoakan bajunya sobek? Maknanya gimana? Maknanya itu supaya panjang umur dan awet. Kamu pakai sampai rusak, kamu pakai sampai lusuh. Ini adalah menurut orang Arab, di orang Arab ini adalah doa bitulil umur. Doa seperti itu adalah doa untuk umur panjang, baik umur bajunya maupun umur yang memakainya. Abli wa akhliki, tsumma abli wa akhliki. Dihukumi perempuan karena baju. Jadi Nabi mendoakan bajunya Ummu Khalid ini, rusaklah dan lusuhlah, rusaklah dan lusuhlah. Khalaq itu maknanya cabi-cabi. Abli itu rapuh, menjadilah rapuh dan menjadilah sobek-sobek. Itu. Jadi didoakan awet oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Mubarak, fa baqiyat
hatta dzakara, yakni min baqaiha. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, maka baju tersebut baqiyat, maka awet, ataupun Ummu Hani juga hatta dzakara, sampai seorang rawi menyebutkan yakni min baqaiha, dari sifat awetnya. Hatta dzakara di sini maknanya enggak disebutkan. Jadi rawi itu sampai cerita banyak tentang keawetannya tadi, enggak disebutkan di sini. Hanya diringkas saja hatta dzakara, yakni min baqaiha, dari keawetannya. Sampai disebutkan dari keawetannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar hatta dzakara, ada juga yang mengatakan hatta dzukira, maknanya sampai dikenang. Sampai baju itu sampai awet, sampai dikenang banyak orang. Itu ya ikhwah. Syahidnya Nabi SAW muda'abah ini, Nabi membiarkan anak ini bermain-main dan bercanda dengan beliau. Dan juga Nabi mengatakan sanah, ini namanya mencandai anak-anak. Maka kalau ada anak kawannya, hendaknya dicandai. Kalau masih kecil dicandai. Ini adalah termasuk bentuk kasih sayang. Ini ikhwah, waktunya sudah habis. Maka insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa itu? Segera mencium pusatnya. Ya, bergerak. Faqala itu maknanya langsung bergerak mencium pusatnya. Hasan. Ya, dulu Nabi berarti itu menciumnya itu. Tapi dengan lapisan ya, tanpa dibuka. Enggak. Yang itu jenisnya tompel bukan? Iya, tompel. Tok. Tok kalau bahasa orang Jawa, tok.